sebagai host utama dalam acara podcast kali ini. Saya kedatangan dua tamu. Yang pertama adalah Hai, perkenalkan nama saya Metrika Emi. Perkenalkan, nama saya Sabina. Kita akan membahas tentang kebijakan. Jangan lupa ditonton videonya. Semuanya, selamat datang di podcast Ngopi Bareng Kebijakan. Hari ini kita bakal ngobrol santai, tetapi tetap berbobot tentang satu topik klasik yang ternyata masih relevan, yaitu ilmu kebijakan di persimpangan jalan. Pak, judulnya kayak novel filsafat gitu. Tapi ini penting banget loh, karena banyak di dunia kebijakan sekarang yang ngerasa kok ilmu kebijakan makin gak didengar ya. Padahal dulu cita-citanya keren banget nih, bikin kebijakan publik yang logis, adil, dan berdasarkan data. Tapi sekarang sering banget nih, malah keputusan diambil yang katanya bukan karena analisis. Betul. Nah, hari ini kita bakal bahas dari awal apa sih sebenarnya ilmu kebijakan itu, gimana perkembangannya, dan kenapa sekarang seolah kehilangan arah. Nah, oke, kita mulai dari sejarahnya dulu. Coba Kak Bina, gimana sih, kamu kan anak kebijakan banget nih. Siapa sih yang pertama kali ngenalin konsep policy science ke publik itu? Jadi kebijakan pertama kali dikenalkan oleh Laswell sekitar tahun 1951. Laswell bilang waktu itu ilmu harus problem oriented, yang artinya nggak cuma mikir teori, tapi harus bisa bantu nyelesain masalah yang nyata di sekitar masyarakat. Oh, jadi semangatnya tuh kayak ilmu buat manusia, bukan cuma ilmu buat jurnal ilmiah. Nah, persis, Laswell juga punya 3 prinsip utama nih. Yang pertama, berorientasi pada masalah nyata, bukan cuma riset. Yang kedua, multidisipliner, karena masalah publik tuh nggak bisa diselesaikan cuma dari satu bidang. Yang ketiga, berorientasi pada nilai, alias sadar bahwa setiap kebijakan pasti ada nilai-nilai yang dibawa, nggak ada yang benar-benar netral. Oh gitu, keren sih. Jadi kayak bukan cuma mikir mana yang benar, tapi juga buat siapa sih kebijakan itu dan dibuat, dan nilai apa sih yang diprioritaskan dalam kebijakan itu. Tapi itu juga berarti analisis kebijakan harus mengerti politik dong, bukan hanya cuma mikir angka doang. Tapi nggak paham konteks, ya bakal dibawa realitas sama politik dong. Nah, bener banget, di situasi inilah mulai muncul dilema antara idealis ilmiah dan dunia politik yang penuh kepentingan. Nah, ngomong-ngomong soal politik, di teks yang kita baca di Kisah Menarik dari Ron, pejabat Gedung Putih itu pernah bilang kayak, kami bukan bagian dari komunitas yang berbasis realitas, tapi kami yang menciptakan realitas itu sendiri. Itu gila sih. Bayangin ilmuwan dan analisis sibuk ngumpulin data, bikin model kebijakan. Pembuat keputusan bilang, santai aja, nanti realitasnya kita bikin sendiri. Banyak analisis kebijakan merasa kerja keras mereka nggak dianggap. Mereka cuma jadi penonton keputusan yang udah ditentuin politik. Padahal dulu di era awal kayak tahun 1950-an 70-an, analisis kebijakan tuh punya posisi penting banget gak sih? Banget, contohnya program kayak Marshall Plan, kebijakan lingkungan sampai program kesehatan di publik di Amerika. Semua itu hasil kerja keras bareng antara ilmuwan dan pemerintah. Tapi makin kesini malah kayak dipisah, ilmuwan di sisi lain, politikus di sisi lain. Yang satu ngomong buku dan bukti dan data, yang satunya ngomongin suara rakyat. Padahal hal itu kadang cuma berkedok buat kepentingan. Oh, itu berarti ilmu kebijakan udah benar-benar di persimpangan jalan ya, antara idealisme rasional dan realitas politik yang keras. Itu juga yang bikin banyak akademisi mulai introspeksi. Apakah cara kita menganalisis kebijakan selama ini udah tepat? Aku sempat baca juga katanya sekarang kita tuh udah nggak bisa hidup di era positivisme, tapi kita lagi di era post positivisme. Coba Kak, gimana sih, bisa jelasin nggak sih apa itu? Kalau pendekatan positivistik itu percaya semua bisa dijelaskan lewat data dan logika, tapi post positivisme bilang
nggak sesederhana itu. Nilai, persepsi, dan konteks sosial juga punya peran besar. Makanya sekarang banyak pendekatan yang lebih berpusat pada manusia, kayak analisis kebijakan partisipasif dan demokrasi deliberatif. Jadi masyarakat dilibatkan langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Jadi kayak musyawarah modern gitu ya. Jadi bukan cuma kaum elit doang yang mutusin politik, tapi masyarakat lokal juga mutusin politik juga ya. Bener banget, nggak semudah itu juga. Tantangannya adalah gimana caranya tetap efisien tapi tetap terbuka dan partisipatif. Ya, kadang kalau terlalu banyak pihak yang ikut bicara, nggak selesai-selesai jadinya. Tapi aku tetap percaya partisipasi publik penting agar agar kebijakan nggak cuma tetap di kertas, tapi tetap juga pas di lapangan. Setuju banget sih, dan aku rasa ini juga searah sama yang Laswell bilang, kayak bahwa ilmu kebijakan itu harus demokratis dan menghargai martabat manusia. Bener banget, saya tuh percaya kalau ilmuwan kebijakan nggak bisa reaktif dan nggak mau dengar publik, ya kehilangan rohnya. Sekarang aku penasaran, kayak kalau dilihat dari kondisi dunia saat ini nih, krisis ketimpangan sosial, terus teknologi, tantangan terbesar buat ilmu kebijakan tuh apa sih menurut kalian? Menurut aku ada dua hal. Yang pertama, pendidikan analisis kebijakan harus berubah, jangan cuma ngajarin teori ataupun statistik, tapi juga kemampuan komunikasi, negosiasi, dan kemampuan sosial. Yang kedua, analisis kebijakan harus punya keberanian moral, karena sering kali mereka tahu mana yang benar dan yang salah, tapi takut ngomong karena tekanan politik. Aku tambahin satu lagi ya, kemampuan digital dunia berubah cepat banget. Kalau di analisis kebijakan nggak bisa ikut perkembangan teknologi dan data, maka mereka bakal ketinggalan jauh banget. Ya bener sih, tapi aku juga ngerasa tantangan terbesar bukan cuma di kemampuan teknis, tapi di integritas juga. Kayak banyak analisis akhirnya cuma jadi alat pembenar kebijakan, bukan pengawas moralnya. Betul banget, padahal kata Laswell, ilmuwan kebijakan harus sadar nilai dan punya integritas tinggi. Kalau enggak, kebijakan publik bisa berubah jadi alat kekuasaan, bukan alat kesejahteraan. Ya, dan menurutku kebijakan yang baik itu bukan cuma yang efisiensi, tapi juga yang adil dan manusiawi. Wah, diskusi kita kali ini tuh bener-bener yang kayak luar biasa banget ya. Dari sejarah Laswell sampai tantangan zaman modern, semuanya ngasih pelajaran penting. Intinya ilmu kebijakan memang lagi di persimpangan jalan antara rasionalitas ilmiah, realitas politik. Tapi justru di situ menariknya, karena di titik itu perubahan bisa lahir. Dan buat kita generasi muda, tantangannya adalah gimana caranya kita nggak cuma bisa menganalisis kebijakan, tapi juga berani memperjuangkan nilai-nilai di baliknya. Setuju banget sih. Jadi kesimpulannya kayak ilmu kebijakan bukan cuma soal logika, tetapi juga tentang empati dan kebenaran moral. Wah, kalimatnya kayak penutup keren banget sih. Cocok banget nih buat ditulis di mug ngopi bareng kebijakan. Oke, mungkin cuma sampai di sini aja ngobrol kita tentang kebijakan. Sekian dan terima kasih. Bye. Thank you.